pacarnya siapa aja juga saya tahu gitu kan. Kita berdua Apa adalah tuh? Double N. Double N. Kita Gila, akhirnya gue barengan sama idola kita-kita. Gitu. Nah, ini Segar Nirinanya. Tahu-tahu gue datang ke rumahnya, nikah, ya. Udah kita, ya. Sama anak band lagi, ya. Aduh. Halo K-Lovers dan juga Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya Farid yang akan memandu acara hari ini. So, hari ini kita spesial menggelar acara di XX1 Plaza Indonesia. Boleh tepuk tangan lagi buat Plaza Indonesia. Oke, nah hari ini juga bertepatan dengan premier film Panggilan dari Kubur. Nah, tapi kita akan ngobrol sama dua cast film ini. Sebelum kita panggil, kita coba cek energi dulu, oke? Teman-teman Movievers, movie. Kalau mau nonton bareng, wow, oke. Kalau gitu, sekarang langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan dua cast dari film Panggilan dari Kubur. Nirina Zubir dan Nugi. Please welcome Nirina, Nugi. Selamat datang. Silakan. Di mana? Kamu tengah dong saya. Boleh. Ih, ketemu lagi. Siapa yang udah kangen sama Nirina? Saya. Siapa yang fansnya Nugi? Saya. Wah. Jadi Nirina, Nugi ini adalah teman-teman dari Movievers, komunitas pencinta filmnya kapanlagi.com. Mungkin mau bisa Ih, aku seneng deh. Di sini pada pakai dress code juga merah hitam. Terima kasih ya. Luar biasa memang Anda semua. Tepuk tangan dong buat kamu semua yang sudah hadir di sini. Demi perfilman Indonesia. Hey! Kita udah punya tagline baru, kamu mau coba nggak? Apa? Jadi movie. Kalau mau nonton film bareng, mau coba nggak? Movie. Kalau Mau nonton bareng. Wah. Aku masih amazed loh. Gue belum pernah ada acara seperti ini untuk film-film sebelumnya. Jadi terima kasih diundang untuk acara ini. Thank you. There's always a first time for everything. Betul. Yeah. Kata Nirina Zubir. Oke, mungkin hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng kali ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke filmnya, aku mau nanya kabarnya gimana? Mas Nugi, Mbak Nirina, what's new in life? What's new? Yeah, what's good happening recently? Oke, recently kita lagi rekaman dengan band paling mahal dan paling ngetop di Indonesia, The Dance Company. Paling mahal dan paling ngetop luar biasa. di keluarga kita. Kita mau ngeluarin single. Itu yang paling terakhir, baru aja kita 2 hari yang lalu menyelesaikan satu single itu. Tepuk tangan dong, Movievers. Ditunggu. Nah, kalau Kak Nirina nih update setelah seminggu kita tidak bertemu ya, seperti apa? Ya pokoknya intinya hari ini lagi deg-degan karena kita akan menuju premier dari film Panggilan dari Kubur. Oh, ke situ maksudnya. Enggak bener, itu juga Anda boleh. Emot jadinya. Bukan masalahnya, Enggak kok. kan kita baru ketemuan seminggu yang lalu. Oh, gitu. jadi udah tahu udah SOP-nya. tahu. Mau update lagi apa juga kan kayak dia sudah tahu gitu loh. Gitu. Oke, thank you so much. Nah, ini kan hari pertama buat gala premier Panggilan dari Kubur kan. Deg-degannya ya Allah. Nah, gimana reaksi kalian setelah nonton film ini? Ini kamu yang ada di sini, kami yang ada di depan sini, kita semua akan sama-sama merasakan nonton pertama kali. Pertama kali.
Jadi belum nonton juga. Jadi apa yang kamu Luar rasain, biasa. apa yang kami rasain itu sama, nervous. Kalau kami sih ditambah Lebih lagi nervous ya? nervous. Iya. Kalau kamu kan kayak Penasaran. seperti apa ya filmnya. Kalau kami kayak wah kita juga belum pernah nonton, terus juga kepengen tahu teman-teman akan seperti apa juga reaksinya gitu. So kita sama-sama excited. Yoi. Tepuk tangan dong kita yang pertama nonton nyobain. Oke, kalau gitu, nah aku mau nanya nih, kan film horor sekarang tuh lagi rame. Kengerian seperti apa sih yang akan disajikan dalam film Panggilan dari Kubur ini? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Apa tuh Mas? Aku apa kamu nih? Kayaknya kalau Nirina pernah ada satu quote yang sampai sekarang aku nggak lupa, jadi Nirina aja yang langsung ngomong. Quote aku sebenarnya adalah gini. Film horor yang disajikan itu kan biasanya memang di kami pun ada yang namanya jump scare ya kan, ya sesuatu yang mengejutkan pasti ada gitu. Tapi yang lebih menyeramkannya lagi adalah horor di sini adalah buat aku horor yang paling menakutkan adalah kalau kita paling dekat dengan realita. Itu buat aku serem. Jadi maksudnya adalah apa yang terjadi bisa terjadi sama kita tuh kayak buat aku tuh lebih kayak yang mainin aja itu kayak setiap adegan kita pengen melakukan sesuatu yang adegan menurut kami berat itu kita berdua tuh kayak aduh Mas, aduh bentar ya gitu kayak butuh waktu banget ya karena adegan per adegannya tuh if that happens in my life gitu aku pasti hancur banget gitu loh. Jadi makanya di sini tuh kayak mengadeganinnya itu juga kayak aku mencoba untuk kayak jangan kan gini, kalau kita main film rata-rata adalah kita mengolek memori dengan apa yang mungkin pernah terjadi dalam hidup kita gitu kan. Masalahnya yang kami adeganin ini amit-amit Kejadian beneran. belum terjadi Amit-amit. maksudnya tapi amit-amit kalau sampai itu terjadi di kami gitu loh. Iya. Kami sama-sama punya anak-anak dan gimana rasanya kalau kami nyebutin aja berat banget ya. Gimana rasanya kalau kami ditinggalkan buah hati kesayangan kami gitu loh. Itu kan pasti kita juga dalam hati astagfirullahaladzim semoga kami terhindari dari musibah seperti ini ya gitu loh. Tapi kembali lagi realitanya adalah kan ada orang di luar sana yang menghadapi hal seperti ini. Jadi buat kami pemainnya juga kayak ngerasain kayak oh my god if this happen to me I don't know what will happen gitu loh. Makanya jadi mengadeganinnya tuh kayak ada yang di mungkin teman-teman juga udah lihat di trailernya gitu loh. Salah satunya adalah memandikan mayit buah hati kita. I cannot imagine kalau misalnya itu sampai bener-bener amit-amit ya, tapi bener-bener if that happens in my life I don't know what will happen gitu loh. Makanya pas lagi mengadeganin itu pun kayak aku hancur banget gitu loh karena anakku juga perempuan, anakku di film ini juga perempuan gitu. Jadi kayak Dan aku juga punya anak perempuan. bener gitu loh. Jadi kita setiap kali lagi mengadegan ini tuh berdoa banget ya Allah Tuhan semoga Pas lagi kami take-nya itu saking aku kepo, aku harus nungguin di sampingnya kan scene-nya nggak ada akunya. nggak ada dianya gitu loh Tapi Mas aku Nugi. ngeliat itu ngerinya minta ampun, ngeri dalam tanda kutip dalam suasananya dan juga ngerasain beratnya Nirina untuk memerankan itu di situ di adegan. Padahal kita tahu kan di keadaan syutingnya gimana, tapi karena peristiwanya itu bener related banget sama apa yang kita jalanin sekarang. Gitu, jadi mungkin ini adalah sesuatu yang kami offer, yang kami berikan. This is a classic horror. Klasik tuh kayak, maksudnya istilahnya kan apa yang terjadi tuh kayak oke, relax, gong gitu loh. Tapi ditambah lagi dengan ada bumbu drama keluarganya itu gitu loh. Jadi di sini tuh yang bikin kami tuh kayak this is different gitu, different dalam hal kami yang memainkan juga merasakan gitu. Semoga juga apa yang kami rasakan ini juga kesampaian sama teman-teman juga bisa mewakili rasa dari para orang tua yang pernah kehilangan anak-anaknya gitu loh. Berat kan itu, kami aja kalau setiap kali ngomong kayak gini tuh kayak gemeter gitu, bener-bener kayak gitu. Dan aku intens banget sama Nirina, sama Firza menggali situasi-situasi yang ada di adegan ya, karena memang buat kita kan memang Firza seorang anak yang juga punya orang tua. Kita orang tua yang punya anak yang mirip-mirip secara umur dan secara kedekatan anak itu, jadi kita benar-benar sangat-sangat intens
untuk terus menggali pada saat-saat situasi-situasi yang dilakukan di lokasi itu sampai apa namanya, kita saling support satu sama lain karena kan nggak segampang itu untuk masuk ke dalam karakter yang mirip dengan karakter kita sehari-hari. Dan itu yang paling horor. Jadi film horor ini, Panggilan dari Kubur, mungkin buat saya sebagai salah satu orang yang aktif di film Indonesia yang paling challenge karena aku relate banget sama cerita. Oke, jadi kengerian yang sesungguhnya, tepuk tangan dulu boleh. Kengerian yang sebenarnya adalah yang paling dekat dengan kita. Nah, inilah yang ditawarkan di sini. Udah siap nonton film, tonton Movieverse? Siap. Oke, nah. Dan sebenarnya ya, di antara amit-amit ya, tapi maksudnya di antara semua hantu-hantu yang ada kemunculan maksudnya di film-film, kalau buat aku yang paling serem adalah pocong. Iya dong, kenapa? Karena kan kita tahu orang kalau meninggal bentuknya kan seperti itu. Maksudnya aku pernah memandikan orang tuaku dan bentuknya kan seperti itu gitu. Jadi kayak for me sih, aku nggak tahu ya, kalau buat orang yang mungkin punya kemampuan mungkin bisa melihat yang lainnya, tapi buat aku adalah aku tidak pernah melihat yang lain kecuali pocong itu sendiri, dan ini ada gitu loh. Jadi kayak ini tuh sangat-sangat dekat dengan realita lagi kan. Yes, benar banget. Wah, mungkin boleh tepuk tangannya sekali lagi buat Irina dan Nugi. Oke, nah ini kan film horor Nirina setelah sekian lama ya, nggak main ya. Yes. Nah, kenapa akhirnya comeback ke film horor, dan apakah karena ceritanya yang begitu connect kah atau ada alasan lain? Pastinya cerita. Di awal mula pasti siap kalau kita ditawarkan sebuah film, kita kan ngelihat ceritanya dulu gitu. Yang kedua adalah teman-teman kita siapa yang bergabung. Otomatis juga pasti PH-nya siapa yang membuat. Nah, di antara semua yang biasanya Nirina melakukan checklist gitu kan. Nah, itu ada semua gitu kan. Cerita aduh menggugah banget lagi gitu. Maksudnya it's also drama keluarga juga gitu loh. Cerita sebuah keluarga gitu loh, dan ya kembali lagi dekat dengan realita kami gitu. Checklist, oke. Berikutnya buat teman-teman yang gabung lagi siapa? Kami tuh berdua pernah punya nama loh, nickname. Jadi kami tuh udah kenal dari dulu banget. Aku belum nikah, Mas Nugi juga belum nikah. Pacarnya siapa aja juga saya tahu gitu kan. Terus kami tuh punya, jadi beberapa kegiatan tuh kita pernah barengan terus gitu. Kita sampai punya nickname, kita berdua adalah Double N. Double N. Kita maksudnya udah sering gitu dulu bekerja, tapi dalam film ini belum pernah, ini pertama kali. Jadi kayak oh my god Mas, kita segitu lamanya kenal gitu ya, tapi dan gue yang paling heboh langsung gue posting, gila akhirnya gue barengan sama idola kita gitu. Biasanya kami berdua bersinggungan dalam dunia musik gitu kan. Aku mau wawancarai dia gitu, atau beberapa event, atau mungkin ke kegiatan-kegiatan alam lainnya juga gitu kan. Udah gitu loh, tiba-tiba sekarang dalam film ya checklist lagi dong. Nugi dalam musik checklist, Nugi dalam Nirina kegiatan alam checklist, Nirina Nugi film checklist. Iya, dan yang lainnya juga kan ada Mas Septian juga gitu. Terus ada Ibu Mutia, terus ada Firza ini yang menjadi anak kami. Aku tuh salut banget sama dia. Dengan usianya yang sangat muda, dia bisa memerankan karakternya dengan baik. Nanti please pas lagi nonton, kalau aku sih memberikan apresiasiku setinggi-tingginya buat Firza. Di usia segini dia bisa memerankan sebuah karakter yang kalau kami berdua tawarkan, aku belum yakin aku bisa sebagus dia mainnya gitu loh. Jadi nanti tolong perhatikan permainannya dia, dan waktu itu pun direkturnya pun gitu ya memberi instruksi kepada dia tuh simple banget. Pokoknya kamu lakuin ini. Begitu kita lihat dia mengerjakannya kayak Mas, bisa begitu anak ini gitu loh. Instruksinya nggak detail tapi dia bisa mengaplikasikan di pengadegannya luar biasa. Luar biasa banget. So kita berikan tepuk tangan yang meriah dia buat Firza. Firzana Alia. Oke. Kalau Nugi sendiri gimana? Kenapa say yes? Satu bener, pasti cerita. Kedua langsung nanya siapa sama siapa. Kalau aku itu.
Nirina Zubir dong. Berbinar-binar mata untuk melihat masa laluku yang luar biasa seru banget sama kakak Nirina. Dan dia nggak berubah dari dulu sampai sekarang ya seperti ini, ceriwis, heboh, selalu membuat suasana cair. Dan aku langsung mau banget. Apalagi perannya menjadi istriku yang notabene kita sama-sama mengalami peristiwa-peristiwa itu tadi masa lalu. Banyak cerita-cerita saya yang dia simpan, saya juga ada beberapa cerita. Nah, banyakan yang cowok biasanya. Nah itu aku langsung relate dan ceritanya Panggilan dari Kubur nih persis seperti yang tadi diceritakan, horor yang dekat dengan realitas dan selalu punya tema keluarga. Buat saya itu yang paling saya suka. Dan tantangannya adalah saya di situ di dalam Panggilan dari Kubur ini ditantang untuk mencapai satu titik-titik emosional tertentu yang belum pernah ada di sebelum film produksi sebelumnya, untuk bisa menyelaraskan perjalanan flow dari keluarga bahagia, keluarga trouble, sampai akhirnya mengatasi bareng-bareng, dan itu pengalaman baru di film ini, makanya aku langsung pengen ikutan. Apalagi plus setelah tahu cast-nya, the man behind the story adalah Mas Sunu. Yes. Oh ya. Salah satu director yang buat saya juga bener-bener ngerangkul. DOP-nya juga, gitu. Terus sama Casting ditambah lagi, directornya juga. iya. Terus Wah. ditambah lagi dengan ini film perdananya Dunia Mencekam ya, maksudnya Dunia kalau Mencekam. Nah, ini dan keren kita ini. tahu nih, maksudnya background dari Dunia Mencekam ini, dan melihat kayak aku tuh selalu ya ingin, maksudnya kan kita sudah berada di industri ini lumayan gitu ya, dan aku tuh selalu ingin berada di posisi di mana orang baru melakukan sesuatu, aku ingin terlibat di dalamnya karena aku ingin memberikan support sebesar-besarnya untuk orang-orang yang ingin mengharumkan perfilman di Indonesia gitu loh. Gitu. Jadi Boleh tepuk tangan deh. Dunia Mencekam tuh makanya ini Keren pertama namanya kalinya. Dunia Mencekam, aku aja pas tahu, wah keren ini. Dan ini adalah anak-anak muda yang punya semangat tinggi, so makanya kita patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, so we are supporting each other gitu. Oke, berarti nggak cuman artis-artis yang di depan layarnya aja, tapi orang-orang di balik layarnya Ya. juga nggak kaleng-kaleng. Ya. Boleh tepuk Ya, tangan ya, lagi ya. teman-teman Moviefar. Oke, nah film ini menggali kehilangan dan rasa bersalah. Karakter kalian adalah orang tua yang kehilangan anak. Ada nggak sih pengalaman pribadi yang membuat kalian ngerasa sangat dekat dengan karakter Alia dan Raka? Punya anak perempuan sih pastinya Iya, dekat, karena betul. kita emang masing-masing Iya, punya anak punya anak perempuan. perempuan. Tapi semoga amit-amit, knock on wood, semoga apa yang dialami oleh karakter Alia atau Raka di film ini semoga terjauhi dari kehidupan asli kami ya. Tapi kembali lagi yang itu tadi kami katakan, if this happens in our life gitu, aku nggak tahu sih aku seperti apa gitu. Makanya waktu mengadeganin beberapa adegan di film ini tuh, aku tuh perlu proses segimana ya titiknya ya. Kalau aku pribadi mungkin hancur, berantakan, udah nggak bisa apa-apa. Tapi di film ini situasinya tidak memungkinkan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Harus aku yang mengerjakan, harus aku yang berada di depan, dan itu kan sulit gitu loh. Jadi kayak, dan terjadinya juga karena aku gitu kan, jadi ya itu tadi campur aduk guilty feeling, kehilangan, aduh ini ngomongnya aja udah pengen mewek. Plus situasi waktu film ini di Panggilan dari Kuburnya adalah murni setelah selesainya pandemi, ceritanya di film ini. Jadi kebayangkan situasi kita ngalamin semua pandemi seperti apa, terus kita baru Lagi sebuah bounce back. keluarga bounce back lagi dengan keadaan kita bisa lebih bebas tapi mengalami sesuatu, dan itu related juga buat kita berdua gitu, karena pandemi kita semuanya ngalamin, tapi peristiwa yang ini emang amit-amit sih, benar-benar
Aku ngomonginnya aja tuh nih udah ngembang Udah air ini mata ya, karena bener-bener. kayak aduh kalau misalnya ini terjadi sama kita tuh gimana ya Amit, gitu loh. Tapi amit gitu loh. amit. Tapi kembali lagi di luar sana ada teman-teman kita yang menghadapi ini. Jadi semoga ini bisa mewakili perasaan mereka. Bukan mewakili sih, tapi setidaknya bisa sedikit menggambarkan apa rasanya. Nggak mau Dan buat yang disebut. nonton jadi sebuah bentuk modal bahwa kita- Empati ya empati. terhadap teman-teman kita juga yang pernah mengalami hal ini gitu. Tepuk tangannya teman-teman Movieverse. Oke, tapi ngomong-ngomong ya, buat kayak lover yang nonton di rumah juga, kalau kamu suka nonton film dan mau join komunitas filmnya kapanlagi.com, bisa scan barcode yang ada di bawah sini. So, nanti kita bisa nonton bareng. Rugi kalau sampai nggak bergabung Bener karena banget. lihat dong penonton di sini teman-teman ini bisa eksklusif langsung nonton loh. First hand bareng sama kami juga baru nonton. Iya, aku pengen banget nonton buruan. Oke. Nanti buat Mas Nugi, kita tunggu di kapan lagi show berikutnya. Nah, Yeah. aku boleh nanya nggak? Kenapa boleh? Kenapa kapan lagi show mau support panggilan dari kubur? Karena kita sangat mensupport film Indonesia. Itu dia jawaban yang kita tunggu-tunggu. Ada pesan dari kakak Nirina. Apa tuh Kak? Yang tadi aku bilang kita ngobrol. Oh iya. Jadi aku ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua di sini. Pokoknya intinya kamu-kamu di sini adalah kenapa kami ingin terus main film. Karena ada teman-teman yang mencintai perfilman Indonesia, ya kan? Ditambah lagi mari mendahulukan film Indonesia sebelum film-film luar lainnya. Keren ya. Gak salah kan aku jadi mengidolakan beliau dari jomblo. Kalau ngomong tuh kan gak ada bers gitu. Dengan Kita cuman kurang dulu cuman satu doang ya Mas, nggak pernah nembak aku doang loh. gak berani. Sekarang akhirnya dinikahi dalam film. Akhirnya. Iya. Kesampean juga Mas Nugi. Iya betul. Kesampaian dalam film ya. Apa yang tidak? Cinta dalam hati. Cidaha. Jadi gini dong. Bisa aja. Oh ya gini diumpetin ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman Moviverse ya. Katanya kan kalian dibuat merinding pas baca naskah. Kalau selama syuting ada nggak sih yang bikin atmosfernya mencekam banget? Ada lah. Adalah. Jadi nanti kalau teman-teman nonton, sebenarnya aku melakukan ini bukan karena aku berani, tapi karena aku nggak tahu. Ada sebuah adegan di mana aku masuk ke sebuah liang kubur. Di situ kan aku pikirnya ini settingan, maksudnya bukan settingan, maksudnya dibuat sama anak-anak art, dibuat baru. Ya udah aku melakukannya dong tanpa mikir apa segala macam. Pokoknya intinya lakukan, cut action. Begitu udah selesai, aku baru tahu. Dan aku baru enggak, aku tuh orangnya tuh lempeng banget kan, nggak pernah yang lihat kiri kanan apa segala macam, kerjain, lakukan. Begitu aku udah selesai, aku baru lihat kiri kanan segala macam. Sebentar deh, ini kiri kanan semua nih kuburan sih. Emang tanahnya di sini. Nah, di sini enggak, tapi di sini yang bagian ini enggak ada. Lah ya ini kan bagian yang belum kepake. Ya itu kan semua satunya memang semua kuburan. Berarti literally aku masuk ke liang kubur yang adalah memang kuburan. Oh my god! Dan aku baru tahu setelah udah selesai cut. Oke, selesai. Adegan ini selesai ya, tepuk tangan segala macam. Baru aku selesai. Astagfirullahaladzim. Ini beneran kuburan. Ya Allah. Ya, Jadi langsung nanti cuci. silahkan. Langsung cuci-cuci segala macam biar tidak ada tanah-tanah yang nempel. Dan aku baru tahu kan katanya kalau misalnya kita ke kuburan tidak boleh ada tanah yang menempel sedikit pun di badan kita. We never know karena nanti apakah ada yang ikut gitu kan. Nah di situ. Dan aku juga baru tahu setelah aku tahu baru aku langsung untung udah selesai. Wow. Masuk langsung ke dalam Langsung. kuburan. Jadi Asli, if you teman-teman. see nanti di filmnya itu bukan buatan, maksudnya bukan set, itu literally
Asli kuburan. Dan disitulah Nirina nggak tahu apa-apa soal tempat itu. Betul. Untung aja orangnya lempeng. Dan ternyata lokasi kita memang lokasi yang belum pernah dipakai sama produksi lain. Betul. Itu yang mungkin jadi kita pengetahuannya nggak sampai sedalam itu tentang lokasi itu. Jadi lokasinya benar-benar di desa yang terpencil dan memang ada pekuburan dari Iya, kampung. sebelum masuk ke perkampungannya itu memang ada daerah kuburan gitu. Tapi kan bener ya, aku ngeliatnya kan di situ, Iya. di sana. Jadi di sana kuburan, di sana kuburan. Sini enggak dong. Iya. Lah ya kan lupa itu satu Mungkin komplek kebun kali ya. Mungkin bukan, itu memang belum dipakai. Oh ternyata belum, emang benar. Habis itu dikasih tahu kita. Iya, ya udahlah. Kalau yang foto itu belum. Luar biasa. Yang mana tuh? Fotomu. Ada? Apa itu? Boleh diceritain? Aduh. Ada apa ini? Inilah, Foto apa? oke. Kenapa Nirina jarang sekali main film horor? Karena maksudnya kita main film horor itu mau nggak mau kita kan main di sebuah energi ya gitu loh. Iya. Jadi ada satu adegan di mana lagi ya. Ini siang ya. Ini siang sore lah, Iya. sore gitu. Sebelum break maghrib. Sebelum lah. break maghrib. Jadi ada sebuah adegan yang pokoknya intinya kan kalau misalnya kita lagi melakukan sebuah adegan, selesai kita melakukan adegan itu kan kita difoto untuk yang namanya continuity kan. Dicek, difoto, Kak lihat antingnya, difoto rambutnya, difoto bajunya, difoto gitu. Tiba-tiba pas lagi aku difoto adalah salah satu anak-anak kostum pas lagi mau foto terus dia langsung bilang gini, Kak, boleh tolong geser nggak? Hah? Kenapa? Ya nggak, geser aja Kak, geser. Oh ya udah aku geser. Terus gitu. Udah di sini. Oke Kak. Terus dia foto. Cekrek. Oke, aku udah ngadep gitu kan karena anting, rambut, baju apa segala macam. Udah selesai. Besok paginya kita syuting lagi. Pokoknya semua satu ruangan tuh kayak kusuk. So aku bilang nih, ih apa sih, jangan gitu dong, kalau lagi ngomong bagi-bagi, jangan rahasia-rahasia gitu. Oh enggak Kak, enggak apa-apa kok, enggak, gue udah tahu lu pada kusuk-kusuk nih kenapa, kasih tahu enggak gitu. Kita nggak usah ngomong deh Kak, kakak lihat sendiri aja. Set, dikasih lihat dong fotonya. Di handphonenya. Kakak ingat nggak waktu kemarin aku ngomong apa? Yang Kak tolong geser. Ya aku tahu kenapa emangnya. Ini hasilnya Kak. Ternyata pas lagi aku foto, ada yang ikutan foto. Dan, oh my god. Dan itu tuh Gimana bentuknya? bentuknya jadi lebih pendek dari aku. Aku nggak tahu dia maksudnya lebih pendek atau dia ngumpet. Iya. Tapi intinya rambutnya panjang, yang ketemu cuma jidatnya aja, Pundak sebelah kanan. di pundak sebelah kanan, dan warnanya maksudnya kulit udah abu-abu biru gitu. Terus aku bilang gini, pertama aku bilang dikerjain gayanya sama anak-anak gitu loh, enggak, tapi pas lagi dilihat lagi nggak mungkin karena kita malamnya tuh selesainya malam banget, besok paginya kita udah pagi lagi syutingnya gitu. Jadi kalau misalnya dia niat macam-macam kayaknya I don't think so, dan tadinya dia nggak ada niatan untuk mau ngasih tahu aku, makanya aku cecer. Begitu aku cecer baru dia ngomong, ya udah aku nggak usah ngomong nih Kak, kakak lihat aja. Pas aku lihat, astagfirullahaladzim, langsung itu nyebar ke semuanya dan aku bilang, Iya. alhamdulillah ya, maksudnya aku nggak ngerasa apa-apa sih. Untung aku ya alhamdulillah masih ada yang melindungi aku gitu. Tapi itu di sini bener-bener yang rambutnya panjang berantakan banget dan aku lihat di sininya tuh udah Dan pas Gitu. syuting nggak ada yang hantunya seperti itu kan? nggak ada. Masih Dan ada nggak sih fotonya? ada di anak-anak wardrobe, Boleh ya? ada. Mungkin kalau misalnya boleh di-share bisa di-showing di sini. Editornya kapan lagi? Nanti oh iya mungkin ya nanti Kita aku minta nyusahin ya. editor aja nih. Showing di sini ya. Oke, boleh. Nanti kita bikin juga kali ya di BTS-nya ini ya. Oh iya, boleh ya? Iya. Nanti Itu boleh ya di-share ke kita gitu. Insya Allah ya. Sepengalaman aku baru lihat foto yang clearnya di sini di Iya. Panggilan dari Kubur di Nirina. Ini makanya. Soalnya kita kan dia tuh musuh sih. Kita gede-gedein gitu. Ih gila sih gak masuk akal sih gitu lah. Ayo udahlah. Terus aku udah sepanjang itu langsung, ya Allah Tuhan, aku di sini cuma pengen memberikan hiburan yang buat para pencinta film Indonesia. Jadi tolong lindungi aku ya. Udah aku cuma kayak gitu. Dan setiap kali kita di lokasi baru pasti kita ngomong gini. Ingat jangan sompral ngomongnya, ingat bahasanya hati-hati, dan setiap kali kita datang tuh permisi, kita mau bekerja ya di sini gitu loh. Jadi kalau misalnya Dan itu buat aku turunkan wajib ke anak-anakku.
sopan lah kepada sekeliling kita dimanapun kalian Ya, berada. ya, banget. Itu penting. Setuju. Apalagi film horor. Itulah kenapa Nirina jarang main film horor. Itu harus pilih-pilih banget. Karena balik lagi ya itu tadi energi itu kita nggak pernah tahu. Tapi siapalah kita untuk mengatakan mereka tidak ada gitu kan. Jadi we believe they're out there. Tapi Bismillahirrahmanirrahim di sini kita bekerja ya. Tidak ada niatan tidak baik. Jaga bahasa, jaga sikap, kerjakan aja. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Nirina dan Nugi. Double N. Double N. Oke. NNN. Oke. Iya. Mungkin setelah main film ini apakah ada perubahan sudut pandang, pelajaran atau dampak emosional setelah main film ini? Buat aku pribadi jelas, karena tadi related banget sama kehidupanku sebagai seorang bapak yang punya anak cewek. Dan notabene selalu diingatkan dengan peristiwa yang aku pelajari dari film ini setelah baca skripnya, bahwa semua momen adalah momen yang berharga buat kita sebagai orang tua pada anak-anak dan juga pasangan kita. Dan itu yang aku terus ingat. Benar-benar aku belajar banyak. Film ini kenapa aku ikutan banyak produksi, karena aku belajar hidup. Cerita hidup manusia yang difilmkan itu ternyata banyak yang real. Yang mungkin bilang, ini cuma film, pasti ternyata banyak yang real, dan itu membuat aku menjadi lebih memperkaya khasanah tentang perjalanan hidup. Dan panggilan dari kubur yang aku ambil adalah bagaimana bersikap dengan momentum yang ada saat ini dan sekarang yang selalu terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita. Tepuk tangan oleh teman-teman Movieverse. Kalau Nirina gimana? Cukup. Dari Mas Nugi sudah sempurna sekali. Oke, kalau gitu tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Movie First. Kalau mau nonton bareng, Join Movieverse. Oke, terima kasih. Itu dia segmen pertama. Ini kayaknya kita episode paling rapi ya. Paling rapi. Jadi ini adalah segmen pertama. Kita akan masih ada beberapa segmen lagi. Selanjutnya adalah segmen tebak trailer. So, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show segmen tebak trailer. Trailer aja bisa jadi buat game tebak-tebakan. Iya. Cuma kapan lagi? Iya. Yes, seperti biasa aku manggil Movieverse dulu biar semangat. Yuk. Oke. Movie. Kalau mau nonton bareng, Ih, seneng deh. oke, di segmen kali ini teman-teman Movieverse akan tebak trailer film yang akan diputar di sini. So nanti aku akan nanya. Jadi Kak Nirina dan Kak Nugi boleh kasih tahu ini benar atau enggak sih? Oke. Jawabannya benar apa enggak ya? Benar. Oke. Sudah siap? Mari kita putar trailernya. Tahu dong ini dong. Aku nggak sabar deh nonton sama kalian. Oke, itu dia trailer film Panggilan dari Kubur. Pertanyaan pertama, pada saat scene Nirina di danau, terlihat beberapa pohon. Ada berapa yang kelihatan di trailer? Angkat tangan. Yang di danau. Yang di danau. Tadi ada gambarnya. Coba angkat tangan. Minim, pokoknya minim. Aku kasih bocoran dikit, minim. Coba Nirina, Nugi mau nunjuk siapa? Oh, kita yang nunjuk ya? Iya ya. Yakinin dulu. Yakinin dulu. Coba nggak bisa lagi ya, seglimpse Udah. gitu. Tinggal ditunjuk aja, mereka jawab. Oke. Mau Ingat siapa? ya, aku bilang bocorannya adalah minim. Pohon ya, pohon. Yes, pada saat Nirina di danau terlihat beberapa pohon. Ada berapa yang kelihatan?
Coba, mau siapa yang kita... Coba diteriakan jawabannya, coba diteriakan jawabannya. Yang di belakang, yang di belakang. Yang berdiri tadi masnya yang berdiri. Ya, itu Berapa dia. tadi jawabannya? Salah. Udah berapa? Salah. Coba, Ya, Mas, yang pakai masker. Bener, Mas, tangannya. Halo, selamat sore. Sore. Saya Tommy dari Sleepy. Wow. Jawabannya adalah 6 pohon. 6, apa benar? Jawabannya adalah benar. Congrats, Mas Tommy. Terima kasih Mas Tommy. Thank you. Pertanyaan kedua, ada scene di mana ada scene di mana ditunjukkan jam tepat setelah kemunculan pocong berdiri. Pukul berapa jam yang terlihat? Jam Baju garis-garis hitam putih. Garis-garis hitam putih duluan tadi jawab. Dan jawabannya adalah 12.010. Benar. Mas, di mana-mana 12.10. Enggak pakai kosong. 0010. Itu nanti pakai kosong-kosong panjang-panjang. Iya. Oh, oke. 12.10 benar. Oke, karena udah ada 2 orang, kita ajak maju ke depan untuk ngambil challenge card. Oh. Silakan, mungkin berarti tadi mas-mas semua ya? mungkin bisa maju ke depan buat ambil. Silakan. Nah, mungkin satu dari Mas Nugi, satu dari Nirina. Yang mana? Kamu pilih yang dari aku apa Mas Nugi? Kamu pilih. Nih silakan tinggal pilih aja. Sini, jangan ngebelakangin kamera. Oh, iya. Silakan. Kamu pilih aja, kamu pilih. Oke. Bacain boleh. Ditraktir satu minuman dari Nirina dan Mas. Oke, silakan. tinggal silakan. Ini Hah? boleh, boleh Maaf, Boleh, gini. boleh. Kata Masnya gitu. Ditraktir minuman sama Nirina Mas Nugi. Oke. Maaf ya Mas, nggak ada alkohol di sini ya Mas. Ini gabungin ya? Gabung boleh? Boleh Silakan digabung, dipilih. silakan Yang pilih. lebih mantap lagi pilihannya. Silakan dibacakan. 3 kali selfie bareng Mas Nugi dan Kak Nirina Zubia. Boleh keluarkan handphonenya. Oke, nanti ditraktir ya Mas ya. Aman ya. Atau cash aja. Nanti minumannya bisa dipilih ya. Minta cash. Oke, kalau gitu terima kasih buat kakaknya. Kita selfie Boleh. dulu. Oh iya, iya. Kita selfie dulu. Selfie ya. Kiri kanan ya. Kurang jauh. ya. Oh gini. Oh, di fotonya. Nah, ini Langsung dari Nirina. Kapan lagi selfie? Yang selfie Thank ini. you. Selamat ya, terima kasih. Selamat. Nah, Ada lagi ya? ada lagi. Wih, Masih ada lagi. Yang tadi kita take out dulu. Ya. Sudah. Udah 2 pertanyaan dari trailer ya. Benar. Lalu pertanyaan ketiga sudah siap? Oke. Di final trailer juga ditunjukkan karakter Ruth Marini. Tai lalatnya ada di kiri atau di kanan? Nah. Coba, angkat tangan. Juga. Oke. Coba mau milih siapa? Yang paling heboh dipilih. Sore, nama saya Habibah dari Jakarta. Hai Habibah. Halo, Kak Habibah. Sebelah kanan. Wih. Kanan, bener atau salah? Benar. Maju ke depan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Biar kelihatan di kamera. Silakan dibacain. Di traktir popcorn sama Nirina dan Nunggu. Ada, boleh. Buat nanti nemenin nonton ya. Jangan suka kalau popcorn udah dibeliin. Terima kasih sudah Dihabisin ya. Makasih ya Kak Yuda ya.
Oke. Masih ada satu lagi ya? Masih ada satu lagi, benar. Pertanyaannya, siapa nama lengkap Jasmine yang terlihat di batu nisan? Wah. Coba, siapa mau milih siapa nih? Betul juga tuh. Ada yang inget nggak? Siapa? Ada yang mau coba? Mas mau ngangkat tapi ragu-ragu. Mau coba aja? Wih! Kamu lihat dari trailer kamu cepet-cepetin ya? Luar biasa, kamu apa sini? Sini. Kami hargai. Betul. Lihat ke kamera. Yes. Ini enggak? Iya, ini aja. Ini aja. Oke, Silakan dipilih. silakan kamu pilih yang atas apa yang bawah. Yang bawah aja deh. Oke. Apa ya? 3 kali selfie bareng Nisrina dan Nugi. Boleh 3 kali selfie. Mak bawa handphone? Aman. Oh, ada hitungannya 3 kali. Oh, 3 kali. Mau dikasih bonus juga nggak apa-apa. Oh iya, boleh. Makanya boleh. Sorry. Siap, 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. Kejres. 1, 2, 3. Trakdes. 1, 2, 3. Gal. Lebih fierce. Unger. Takut, coba ekspresi takut nonton film Panggilan dari Kubur. Oke. kenapa takutnya gue ker ya? Ker. Atau lagi. Oke, satu lagi. Udah siap? Oke, masih di scene yang sama. Tanggal berapakah ulang tahun Jasmine? Buka lagi. Ayo cepetan. Scroll. Fast. Wah. Oke. Cepet. Ya. Nama saya Monica. Ya. Halo kakak. Dari Bekasi. Jauh ya kak ya? Wah, luar biasa. Demi KN2N ini loh. Wah. Jawabannya tanggal 23 bulan 1 2013. Karena ini udah tinggal terakhir dan lihat ini kamera. dah Yes. IG story kamu dibajak Nirina dan Nugi. Tapi boleh selfie juga nggak kak? Ah? Boleh selfie juga. Boleh. Boleh. Selfie boleh, dibajak boleh. Baik. Emang dia Dibajak begini. dulu ya. Aku 2 kali ketemu Coba dia ternyata dibajak. memang begini. Coba. Salah sini. Ini tombol baterainya di mana sih? Ya Allah, aku terharu kan. Boleh Instagramnya buka. Oke. Boleh langsung dibajak nih. Monggo kak. Ada aku. Boleh. Aduh, ini handphonenya Monica aku bajak nih. Langsung kita bikin story untuk film Panggilan dari Kubur nih. Betul. Makanya kamu nonton, jadinya bisa kita bajak juga. Kakak Monica is the best. Muah. Oke. Terus dia lupa nggak ke save. Oh, aku selesai bagikan. Selfie, langsung kamu di tengah. Selfie boleh. Oke. Wah, anak Gen Z. Oh. Boleh kak, Ah, mau belum? Gimana caranya? Ya, itunya. Oh ya, benar. 3, 2, 1. Nah, Oke. Canggih. lagi sekali lagi 3, 2, 1. Nah, Oke, thank terima you. kasih. Thank you. Thank you Kakak Monica. Terima kasih. Dia nggak tahu dia pas lagi ciumku pipi kiri, pipi kanan, abis itu hijabnya ada bedakku semuanya. Oke, boleh tepuk tangan buat kita Thank semua. you. Buat Nirina. Buat Nugi. Itu dia segmen kita tebak trailer. So masih ada segmen-segmen seru selanjutnya. Stay tune terus. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Movie. Kalau mau nonton bareng, Join Movie terima kasih teman-teman Moviepers. Nah, sekarang kita ada di segmen Q&A bareng sama Moviepers. Jadi teman-teman boleh siapin pertanyaan dari sekarang, oke? Jadi nanti Kak Nirina, Kak Nugi boleh banget dipilih siapa yang paling heboh dan yang paling cepat. Boleh ya? Paling heboh. Benar, siap? Kita buka untuk 3 penanya. Siap?
Gue kan udah. Kaget. Oke, kalau begitu kita buka pertanyaan pertama. Tuh Mas. Tuh. Udah paling depan, paling merah. Betul. Heboh ya udah. Oke, boleh. Udah pasti dipilih Iya. dong. Silakan Dengan Mas siapa yang baju dan merah pertanyaannya paling apa? depan. Kakak. Oke. Sesuai dress code. daripada aku. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk Kak Nugi dan Kak Terima Nirina. kasih. Terima kasih. Bagi aku pribadi untuk film ini excited banget untuk nonton seorang Nirina film horor ini bagi aku. Karena aku dan tim dan teman-teman dan keluarga itu terkesima seorang Nirina adalah seorang yang ibu banget, keluarga banget. Itu di film Cemara, keluarga Cemara, Anda adalah seorang yang excited bagi saya. Jadi teman-teman saya, keluarga saya mengidolakan seorang Nirina kalau bicara tentang ibu. Apalagi waktu itu saya nonton film sampai menangis keluarga saya yang itu hafalan surat Delisa. Oh my god. Oh itu keren banget dan Makasih. aku nangis. Jadi aku pengen tahu gimana sih seorang Nirina kalau film horor. Nah pertanyaan saya, apakah, mohon maaf ya sebelumnya, mohon maaf karena ini satu aku kalau ngeliat film horor ini memang excited karena Indonesia kalau untuk film horor jempolan deh. Iya. Gue kalau bandingin sama yang lain-lain karena kita tadi pocongnya yang aku suka ya. Nah untuk seorang Nirina untuk film horor ini, menurut Anda, kalau saya, Anda sebenarnya untuk memilih ini seorang film horor dengan ikon Anda yang lucu, Anda ikon yang seorang ibu, itu kira-kira takut nggak sih kehilangan pamor? Oh, Nirina ternyata adalah ratu horor gitu. Karena ada beberapa teman-teman kita yang artis tuh menjadi ratu horor karena dengan filmnya. Yeah. Apakah tadi memang kalau Anda bilang bahwa saya pengen mentinggikan film-film Indonesia, itu satu. Yang kedua Nugi excited banget kok Anda bisa berpasangan dengan seorang Nirina. Kira-kira berat nggak sih tampil di film horor lagi ya, di film horor dengan berpasangan? Karena aku lihat Nirina pasangannya tuh yang keluarga kayak Abah Ringo dan sebagainya itu bagi saya, aduh saya ngefans banget ya. Malah saya sedih salah satu film tetangga yang kemarin kok nggak aman Nirina sih gitu ya itu yang filmnya juga lagi keren ya, nanti itu juga excited tentang itu. Nah takut nggak Anda kehilangan pamor seorang ibu, seorang pemilihan bagi dengan film ini? Itu pertanyaan. Thank you Bang, tadi belum nyebutin nama loh. Oh iya ya, saya Hadi dari Bogor. Hadi, Mas Hadi. Dan wow. Keren banget pertanyaannya ya. Iya ya, berbobot. The best. Oke, Mas Hadi, buat aku sebenarnya kenapa aku jarang main film horor tuh bukannya aku mengenyampingkan apakah horor itu maksudnya ada pandangan-pandangan tertentu terhadap film horor ya, tapi karena lebih kepada satu, aku tuh salut sama pemain film horor justru. Sampai kalau mereka dibilangin ratu horor apa segala macam, aku lebih salut lagi. Karena satu, memainkan film horor itu tidaklah mudah. Satu, ekspresinya besar. Dua, jam kerja yang terbalik. Jadi maksudnya aku salut sama teman-teman aku yang main film horor. Jadi kembali ke sini pun juga benar-benar buat aku nih kayak, kan bener kan yang dulu aku bilang, emang main film horor tuh capeknya luar biasa, ekspresi besar, terus main perasaannya juga luar biasa gitu. Jadi gak ada sih buat aku yang namanya kepikiran kehilangan pamor atau segala macam. Cuman malah kekhawatiran aku adalah lebih kepada, cukup meyakinkankah ekspresi-ekspresiku yang kuberikan di sini gitu loh. Yang biasanya aku main drama, yang biasanya aku main komedi, cukup menyenangkankah buat teman-teman untuk menyaksikan ini gitu. Jadi itu aja sih. Tapi kalau ke depan misalnya ditanyain lagi, Nirina mau main film horor lagi apa enggak? Mungkin, dan itu pun pasti aku pilih. Jadi aku tidak pernah akan bilang tidak. Karena kembali lagi, yang namanya hidup itu nggak pernah kita bisa prediksi gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya, kayak dulu aja gitu ada pertanyaan, Nirina mau jadi politikus apa enggak? Jawaban Nirina adalah bukan tidak, tapi belum gitu aja. Karena we never know gitu. Jadi semoga nanti di film horor ini bisa menyenangkan teman-teman dan sampai rasanya juga. Makanya kita doakan panggilan dari kubur 2. Yeay!
Panggilan dari film horor berikutnya. Kalau Mas Nugi gimana? Kalau aku jujur berperan di film horor bersama seorang Nirina itu pekerjaan yang menyenangkan. Challenge-ku adalah untuk mengimbangi energi beliau. Energi di dalam scene sama di luar scene sama kencangnya. Luar biasa. Dan itu yang aku suka dari seorang Nirina dari zaman dulu sampai sekarang. Perubahan itu nggak terasa dengan umur yang udah bertambah, udah punya anak, tapi tetap kayak ting-ting. Kayak masih zaman dulu kita ketemu. Dan itu yang aku senang banget bisa bekerja sama di film Panggilan dari Kubur sama Nirina Zubir yang notabene prestasinya wow. Dan aku merasa bangga banget bisa hadir dan Terusin Mas, terusin pujiannya. Nanti popcorn aku kasih lagi popcorn. Popcorn ya. Ya udah minuman, tambah minuman. Bitcoin. Oke. Jadi terima kasih aku dikasih kesempatan untuk barengan seorang Ibu Nirina. Di film ini aku sangat-sangat dapat energi itu tadi. Dapat serapan energi dari adegan. Ada satu adegan yang aku harus dalam tanda kutip sedikit bermesraan dengan versi yang wajar. Tapi karena energi itu terbagi dengan enak, jadi aku nggak merasa terbeban. Terima kasih kakaknya. Padahal terbalik loh. Aku pas lagi di lokasi syuting, aku yang harus menyembangin energinya dia, tahu nggak di ya Allah, adegan kita tuh lagi serius banget. Sementara kamera lagi off, lagi setting segala macam, setting lampu segala. Dia nyanyi, dia joget, semua kru diajakin. Ayo, Mas, ini kita mau adegan berat loh. Nggak apa-apa, biar kita lemes. Nah, tepuk tangan buat Mas Nugi juga. Oke, thank you so much. Pertanyaannya keren banget ya. Iya. Mas Hadi. Love banget. Udah berasakan bedanya komunitas pencinta film ini? Iya kan? Bener banget. Nggak template pertanyaan. Betul. Bener. Kalau mau join langsung di barcode di bawah ini boleh. Yes. Sini, situ. Ayo editor. Oh ya maaf editor. Editor, halo. Yoi. Di sini lah pokoknya ya. Oke, itu dia pertanyaan pertama. Kita akan buka buat sesi pertanyaan kedua. Belakang, kotak-kotak. Jadi mau samping juga boleh. Ini juga tuh, ya Allah maafin. Ada berapa pertanyaan? Dua ya, berarti masih ada sisa 2 kan? Yes, tadi aku udah nunjuk soalnya. Oh, udah. Okay. Nanti ya, abis ini aku kasih kamu ya. Oke, Mas yang kotak-kotak, iya, kacamata. Maksudnya bajunya kotak-kotak, bukan mukanya. Selamat sore, kenalin Dimas dari Bekasi. Yes, Mas Dimas. Kan Kak Nirina sama Kak Nugi udah temenan lama nih. Pernah nggak sih sampai berantem sampai berbulan-bulan gitu? Kalaupun pernah, masalahnya apa kira-kira? Makasih. Masalah lu dibahas. Aku pernah marah sama dia karena dia tidak ngajak aku trip. Oh iya. Trip kemana? Trip diving ke... Tadi lo bilang lo Dori. Dikit-dikit. Enggak, kalau itu kan karena sakit hati. Dia pilih end line-nya. Tahu nggak? Jadi end line-nya siapa? Nadine Chandrawinata. Aku marah banget sama dia. Aku bilang, oh gitu ya Mas ya. Nggak ada Nirina, gantinya Nadine. Fine. Masih diingat sampai detik ini dengan diving energi, soalnya ya? aku kan suka banget Ingat diving. sama sesuatu yang sifatnya sangat ke dalam. Betul. Di mana Mas waktu itu ada di Wakatobi tuh kan, inget kan? Itu aku marah banget sama dia. Oh, ada lagi nggak selain itu? Kalau aku inget sama Nirina tuh gak bisa marah. Yang ada kangen. Paling bisa nih emang ya. Beneran, tahu-tahu gue datang ke rumahnya, nikah ya. Udah kita, ya. Sama anak band lagi. Ya. Aduh. Abis Mas nggak bisa main gitar sih. Bisa kan dikit-dikit. Jagoanis. RS-nya mana-mana. Itu kesanku sama Nirina, kita memang secair itu ya. Iya. Jujur ya, kita nggak pernah ada jaim-jaiman dari pertama kali ketemu loh. Iya. Karena apa yang kita temuin Nirina di layar, itu di layar kaca atau sekarang di layar lebar, ya beliau ini emang orang yang menyenangkan buat siapapun yang pernah berproduksi bareng. Terima kasih.
kasih. Terima kasih. Udah aku nggak ngambek lagi, aku udah nggak ngambek lagi. Tapi tetap Wakatobi. Gua jadi Habis lupa. ini ya Mas Nugi ya, diajak lagi. Amin, amin. Biar amin. nggak ada, nggak bisa jawab next time. Marah apa? Iya, benar. Oke, kalau gitu sekarang kita buka pertanyaan ketiga. Set. Nah, kan langsung. Yang mana nih? Yang mana? Yang sebelah sini kan belum pernah. Boleh tadi, silakan pilih Masnya. Itu yang kotak-kotak juga. tuh. Oke, baik. Kita pilih 2 kali. Halo Mas Nugi, Halo. Mbak Nirina, selamat sore. Sore. Perkenalkan nama saya Dede dari Bekasi juga. Wih, anak Bekasi mana suaranya? Saya mau nanya tentang film Panggilan dari Kubur ya. Jadi kan saya sempat baca sedikit sinopsis tadi di Google bahwa ini film tentang horor tapi ada sisi psikologisnya ya. Jadi pertanyaan saya, apa pesan moral dari film ini dari POV Mas Nugi sebagai Raka dan Mbak Nirina sebagai Alia kalau sampai terjadi dalam kehidupan nyata? Luar biasa deep sekali pertanyaan ini ya. Dari POV masing-masing ya, saya minta jawabannya. Oke, terima kasih Mas Nugi, Terima Mbak kasih. Nirina. Mau siapa duluan nih? Oke, Nirina. Aduh, aku sih intinya adalah benar aku punya ini tuh deket banget sama kehidupan kita pribadi karena kita sama-sama punya anak perempuan kembali lagi dan dengan kejadian ini tuh aku tuh lebih kayak lebih mawas diri gitu terus kayak sama anak juga kayak selalu benar kan ada kan orang yang mengatakan hiduplah seakan-akan tidak ada hari esok gitu jadi cintaku ke anakku juga bener-bener ku berikan sebegitunya nggak apa-apa deh merekanya yang pokoknya setiap pagi aku pluk I love you gitu loh mereka walaupun di usia anakku sekarang yang udah 15 tahun tuh udah kayak mam udah deh nggak apa-apa biarin kamu you will forever be my baby gitu loh jadi bener-bener tidak pernah berhenti katakan cinta kepada orang-orang yang kita sayangin sebagaimanapun itu mungkin kalau buat orang-orang terbiasa menjadi kata-kata template tapi it's okay say I love you, I miss you cariin kalau kita kangen jangan jadi orang tua yang baper yang mintanya dicariin terus tapi tidak pernah nyariin balik anaknya jadi kalau misalnya anaknya lagi tumbuh dewasa kan mereka mementingkan mungkin ya temennya gitu kan segala macam makanya jadi orang tua yang terbuka aja pikiran kalau kangen WhatsApp, kalau kangen telepon. Jadi tidak ada lagi tuh apa ya kekosongan yang kita pikirkan di kepala. Coba kita dulu ini ya, coba kita dulu itu. Jadi aku ingin memberikan semaksimal mungkin perhatianku, waktuku, semuanya untuk anak-anakku. Luar biasa. Ibu banget ya. Yes. Mas Nugi gimana? Kalau dari Papa Rock and Roll apa ya? Papa nggak pulang kan cari Raka ini uang. sebenarnya kan Papa Rock and Roll juga yang dia dengan gampang mengambil alih kerjaan seorang ibu, dia tinggal di rumah. Di film ini kan gitu. Raka itu gara-gara pandemi akhirnya berubah hidupnya dia yang jadi kepala rumah tangga. Ibu rumah tangga. Papa di rumah ya, Ya, apa? Alia Stay malah home dad. menjadi kepala rumah tangga yang mencari job di luar. Di sini saya punya kesan dari yang kita udah jalanin di produksi Panggilan dari Kubur bahwa janganlah menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum takdir Tuhan yang memberi pelajaran. Itu belajarlah untuk terus memperbaiki diri sebelum takdir Tuhan memberikan pelajaran buat kita semua. Takdir Tuhan. Boleh tepuk tangan dulu, teman-teman Musifat. Tes, oke. Dalam banget ya teman-teman. Ini pertanyaannya keren-keren, jawabannya juga mantep banget. Oke, boleh tepuk tangan buat kita Terima kasih. semuanya. Nah, buat tadi 3 penanya, boleh langsung maju ke depan. Kita ada goodie bag dari kapanlagi.com. Kepada Mas Hadi pertama. Terima kasih. Jangan lupa Terima kasih. Sukses selalu ya. Thank
Thank you. Mana kita fotonya? Oh, Bareng-bareng bareng-bareng. Oh, kasih dulu Oke, kamu berarti. pegang dulu. Di balik itu Baru kapan tunjukin. laginya, nah? Tadi kakak Dede sama kakak Dimas. Oke. Lihat ke depan. Lalu bentar. Pancingin dulu biar nggak. Aku malah aku buka-buka. Jangan lupa. Kejres. Praktis. Engger. Mau selfie katanya boleh nggak Kak Nugi, Mbak Nirina? Boleh. Oke. Iya. Ya, boleh. Oke, Mari. boleh. Anak ulang tahun ada. Selamat ulang tahun, Nada. Selamat ulang tahun Nada. Terima kasih. Oke. Oh belum. Nadi, boleh. Oke. Ada kan? Ya, Thank you. Mas Oke. Nadi. Siap, thank you. Terima kasih. Oke, itu dia segmen kita Q&A bareng Movieverse. Masih ada satu segmen lagi. Nirina sama Mas Nugi mau panggil lagi tonton Movieverse? Siap? Movie! Kalau mau nonton bareng, Oke, kembali lagi di Kapan Lagi Show. Movie. Kalau mau nonton bareng, Oke. wow. Ada wow ya benar. Dari Mas Hadi juga tuh wow-nya. Oke, nah kalau gitu sebenarnya ini closing aja. Tapi aku di sini kan Kak Nirina, Mas Nugi juga udah kenal lama gitu kan ya. Iya, aku tahu Udah- nih, segmen terakhir biasanya kita adalah harus banget ya sama dia. Jadi gini Mas, Oke. di segmen, Mas sini dong, sini. Iya, nih gue dengerin tuh. Mata lihat mata, Gue dengerin mata, tuh. mata. Mata. Kamu akan senang nih sekarang. Karena ini adalah saatnya kita untuk memuji satu sama lainnya. Udah hatam. Baik. Tapi ya mungkin kan kita temenan gitu, kita dekat, udah main film bareng. Cuman mungkin nggak pernah ada interaksi seperti ini. Iya. Gitu. Jadi mau tatap matanya dalam, terus saling puji. Berdiri apa duduk? Boleh berdiri, duduk. Duduk aja kameranya Duduk aja enak boleh, kan situ. biar lebih relax ya. Nah, Siapa duluan yang Aku, mau mulai? aku. Boleh. Silakan Irina. Mas Nugi, Iya, nah. makasih ya udah menjadi inspirasi untuk menjadi manusia yang baik. Manusia yang sehat, menjaga perhatian kesehatannya, makannya sehat sekali loh Mas Nugi ini. Rebus-rebusan dan tidak ada pengobatan-pengobatan chemical, tapi dia menggunakan semua natural. Iya. Jadi kamu inspirasiku untuk hidup sehat, manusia baik seutuhnya dan berjiwa sehat. Amin. I love you. I love you. So cute sekali ya. Gue aduh sangat. Sumpah, Mas Nugi ini makanya lihat dong umurnya segini tapi masih Udah bisa fit lompat-lompat di banget, atas bener. panggung, badannya bagus, walaupun kutangnya aku sebel. Itu rahasia maaf ya. Cruiser. Nggak usah dibahas. Maaf. Kutang dibahas lagi. Iya. Tapi sebel banget dia kutangnya kewer-kewer kan aku kesel ya. Tapi nggak apa-apa setelah akhirnya kita. Dalamannya itu. Aku nggak pakai kutang. Iya. Dia pakai baju dalamannya kewer-kewer gitu. Terus akhirnya setelah produksi syuting ini aku protesin terus, akhirnya dia berubah. Dia sekarang udah pakai kutangnya yang nggak terlalu kewer-kewer lagi. Makasih Mas sudah didengerin masukanku ya. Ayo, sekarang waktunya kamu muji aku. Aku dingin tangannya. Gantian. Dulu belum. Nirina, Iya Mas. selama aku hidup di dunia ini, hanya ada satu N yang pernah disandingkan sebagai double N denganku. Dan selama itu aku nggak pernah lupa bagaimana cerianya suasana kalau ada kamu. Dan bagaimana rasanya kalau nggak ada kamu. Jadi perjalanan ke Wakatobi itu jujur, aku nyesel nggak ngajak kamu.
Kebayang kita liveaboard, Hmm. bangun pagi langsung di tengah laut, Hmm. dan langsung nyemplung mencari ikan bareng-bareng dengan Nirina Zubir yang sekarang menjadi seorang wanita yang luar biasa. Terima kasih ya sudah menemani hidupku, menjadi idolaku, dan sekarang jadi partnerku di film Panggilan dari Kubur ini. Ini adalah puji-pujian paling romantis sekali. Yang teman-teman Movieverse. Dan lucunya, pasangan kita nggak ada yang pernah cemburu loh. Itulah artinya sebuah kasih. Ya. Benar. Yang aku rasain beneran, aku di lokasi ketemu Ernest langsung, wow, cair ngobrol juga, ketemu Nirina juga apa adanya, dan itu buat aku menjadi sesuatu yang aku jarang temui. Benar. Oh my god. Tepuk tangan buat persahabatan ini teman-teman. Oke, mungkin sebelum aku tutup, terakhir mau ngobrol, ngomong sama teman-teman yang ada di rumah nggak tentang filmnya? Mungkin mau diajak bareng. Oke, pastinya kami di sini ingat ya teman-teman, kembali lagi Nirina sama Nugi ini kalau ngambil film itu benar-benar kita pikirkan banget semuanya, dari hulu ke hilirnya kita pertimbangkan sekali. Makanya ada alasannya kami bergabung di film Panggilan dari Kubur ini. Jadi semoga karya kami yang ini juga disupport sama teman-teman. Dan sekali lagi, dahulukan film Indonesia di negara kita sendiri ya. Keren. Tambah dong. Bahwa Panggilan dari Kubur ini sebuah film drama, horor, dan juga sifatnya klasik story yang lengkap untuk menemani keingintahuan kamu tentang bagaimana menghadapi peristiwa yang paling horor karena paling dekat dengan hidup kita. Ada di Panggilan dari Kubur. Nonton ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan untuk nonton itu bisa dari kapan sampai kapan? Mulai dari tanggal 14 Agustus 2025. Oke, kalau begitu ini dia dari Kapan Lagi Show. Saya Farid undur diri, sampai ketemu di Kapan Lagi Show berikutnya. Terima kasih Nirina Nugi. Terima kasih. Teman-teman Movieverse, sampai jumpa. Movie Pas. Kalau mau nonton bareng